Perkenalkan, nama saya Emi Valentina Pakpahan. Saya mahasiswa dari IAKN Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan NIM 24010166. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kitab Yakobus. Pengenalan Kitab Yakobus. Surat Yakobus ialah surat yang ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan. Surat ini menyatakan Yakobus adalah saudara Tuhan yang disebut dalam Injil Markus 6 ayat 3. Surat ini ditulis belum begitu lama setelah kebangkitan Yesus Kristus. Yakobus, saudara Tuhan, adalah salah satu tokoh penting dalam Perjanjian Baru, terutama dalam konteks gereja mula-mula. Identitas Yakobus, saudara Yesus, ialah dia salah satu dari saudara yang disebut dalam Injil Markus. Dalam tradisi Kristen, Yakobus sering dipahami sebagai saudara tiri Yesus, yang merupakan anak dari Maria dan Yusuf setelah kelahiran Yesus. Nah, perjalanan Yakobus dalam Alkitab, yaitu Yakobus tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Dalam Injil Yohanes pasal yang 7 ayat yang kelima, diceritakan bahwa pada suatu waktu bahwa saudara Yesus termasuk Yakobus tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Namun kenyataannya berubah setelah kebangkitan Yesus, yang tampaknya berubah secara radikal. Yakobus kemudian menjadi pemimpin gereja di Yerusalem setelah peristiwa Pentakosta dari kematian Yesus. Nah, ia dikenal sebagai tokoh yang sangat dihormati di gereja mula-mula, dan perannya dalam menjaga ajaran Yesus tetap murni dan sangat penting. Peranan Yakobus dalam gereja yaitu Yakobus memainkan peran kunci dalam sidang Yerusalem yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 15. Dalam sidang ini muncul mengenai apakah orang yang non-Yahudi harus disunat dan mengikuti hukum Taurat untuk menjadi Kristen. Yakobus sebagai pemimpin gereja di Yerusalem memberikan keputusan yang lebih fleksibel dan mendukung penerimaan orang non-Yahudi tanpa harus mengikuti seluruh hukum Taurat. Surat Yakobus diyakini sebagai penulis surat Yakobus dalam Perjanjian Baru, meskipun ada beberapa yang termasuk di kalangan para ahli. Surat ini berisi nasihat-nasihat praktis untuk hidup sebagai orang Kristen, menekankan pentingnya iman yang bekerja melalui perbuatan baik. Surat ini juga tekanan kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi penderitaan, serta peringatan tentang bahaya kata yang tidak terkendali. Kemartiran Yakobus, saudara Yesus, ialah akhirnya menjadi martir. Menurut tradisi, ia dibunuh oleh Raja Yerusalem, Agripa I sekitar tahun 62 Masehi, yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Kematian Yakobus menandai lebih lanjut terhadap jemaat Kristen pada masa itu. Secara keseluruhan, Yakobus, saudara Yesus, berkembang dari seorang yang semula tidak percaya kepada Yesus menjadi pemimpin gereja yang sangat berpengaruh. Yakobus secara keseluruhan berkembang dari seorang yang semula tidak percaya kepada Yesus menjadi pemimpin gereja yang sangat berpengaruh. Ia memainkan peran yang penting dalam membimbing gereja mula-mula, menjaga kesetiaan pada ajaran Yesus,
dan memperkenalkan pemahaman bahwa iman harus diterjemahkan dalam tindakan nyata. Yang kedua ialah tujuan kitab Yakobus. Penulisan surat Yakobus yaitu memberikan nasihat kepada orang Kristen serta untuk menegur dan mengarahkan mereka dengan membimbing anggota jemaat yang keluar dari pandangan yang salah kepada hidup yang benar. Juga ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam kitab Yakobus, yaitu membangun semangat orang percaya yang sedang menderita dalam pencobaan. Yang kedua, memperbaiki pemahaman yang salah tentang iman yang menyelamatkan. Yang ketiga, menasihatkan dan membina pembaca untuk melakukan perbuatan baik dan hidup yang benar. Yang keempat ialah menguatkan orang Kristen Yahudi agar tetap bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Dan juga di sini terdapat sifat-sifat dari kitab Yakobus, yaitu kitab Yakobus tersebut sebagai surat karena gaya hubungan batin yang bagaimana lebih cocok sebagai uraian ajaran. Dan yang kedua, dikatakan Yesus Kristus hanya disebut 2 kali saja. Juga kitab Yakobus ditulis dengan gaya yang tegas dan tepat, dengan perintah yang singkat dan analogi yang hidup. Dan selanjutnya penuh dengan hikmah ilahi dan lebih disebut sebagai Amos PB, menguraikan berbagai pokok pandangan Kristen. Inti pelajaran adalah bahwa iman perlu dinyatakan dengan perbuatan. Mungkin dalam surat Yakobus ialah keadaan jemaat dalam surat ini adanya pertengkaran di antara mereka, mengasihi dunia, dan juga tentang harta dan benda. Juga hidup rukun jemaat terganggu oleh adanya perkelahian dan kesombongan. Dan dalam kitab ini yang menjadi pokok pembicaraan yaitu perlakuan yang bermuka dua dari pelayan jemaat. Ada yang ajarannya tentang iman dan perbuatan, juga pengakuan dengan mulut tanpa ada kenyataan dengan tidak ada gunanya. Juga ada pembelajaran bagi kita, yaitu dosa dimulai dari keinginan yang tidak patut yang diceritakan dalam kitab Yakobus, yaitu karena itu kita hendaknya tidak membiarkan keinginan yang salah berkembang dengan terus memikirkannya. Sebaliknya, kita perlu terus memikirkan hal-hal yang membina dan mengisi pikiran serta hati kita dengan hal-hal itu. Memperlihatkan sikap pilih kasih bertentangan dengan hukum raja, yaitu kasih. Karena itu orang Kristen sejati tidak memperlihatkan sikap pilih kasih. Dan kita diselamatkan melalui iman, bukan hasil perbuatan menurut hukum Musa atau perbuatan yang dilakukan sebagai orang Kristen. Tidak cukup bagi kita sekedar beriman. Iman kita hendaknya menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan yang saleh. Hikmat yang datang dari atas pastilah lebih unggul daripada hikmat yang bersifat dunia dan berkaitan dengan hantu-hantu. Kita hendaknya terus mencari hikmat Allah seperti untuk harta terpendam. Benih kabar baik, kerajaan hendaknya ditaburkan dalam keadaan damai untuk orang-orang yang mengupayakan pendamaian. Penting agar kita menjadi pembawa damai dan bukan orang yang angkuh, suka bertengkar dan atau menimbulkan keributan.